ini saya menjabat sebagai Kasih Kurikulum dan Penilaian bidang PAUD dan non-formal. Pada kesempatan ini juga saya ingin melaporkan hasil aksi perubahan saya yang dilaksanakan selama 60 hari terakhir ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya yang beralamat di Jalan Letjen Suprapto, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, adalah salah satu organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Murung Raya, memiliki struktur organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya terdiri dari 4 bidang dan 1 sekretariat. Salah satunya adalah bidang pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal. Saat ini di Kabupaten Murung Raya terdapat 172 lembaga satuan PAUD yang terdiri dari 22 TIKA berstatus negeri dan 151 TIKA berstatus swasta. Dari data tersebut di atas, terdapat 47 satuan PAUD yang menerapkan kurikulum yang diatur oleh pemerintah sebagai acuan pembelajaran dan sisanya masih belum menerapkan. Pendidikan anak usia dini tumbuh dengan pesat baik secara kuantitas maupun kualitas pelayan pendidikannya. Berdasarkan analisa manajemen strategis, Reformer membuat rencana aksi perubahan ini adalah upaya optimalisasi penerapan kurikulum di satuan lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Murung Raya guna melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut serta mewujudkan visi dan misi Kabupaten Murung Raya, yaitu terwujudnya kabupaten otonom yang mandiri, maju dan sejahtera dengan dukungan kualitas SDM dan potensi sumber daya alam yang tersedia dalam lingkungan yang harmonis berdasarkan budaya dan adat istiadat yang dinamis. Tujuan milestone yang telah dicapai selama 60 hari ini meliputi tujuan jangka pendek, yaitu terselenggaranya sosialisasi bahwa pentingnya penerapan kurikulum sebagai pedoman pembelajaran di jenjang PAUD. Adapun kegiatannya adalah pembentukan tim efektif. Kegiatannya adalah yang pertama konsultasi dengan mentor. Dari hasil konsultasi dengan mentor tersebut terdapat beberapa rekomendasi. Yang pertama adalah pembentukan tim efektif. Yang kedua, mempersiapkan sarana dan prasarana. Yang ketiga adalah koordinasi dengan stakeholder. Yang keempat, segera menyusun pembagian tugas dan membuat jadwal pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Setelah berkoordinasi dengan mentor sesuai dengan apa yang sudah direkomendasikan, maka Reformer melakukan rapat pembentukan tim dan menyusun draft SK tim efektif sebagaimana yang terdapat pada lampiran berikut. Kegiatan berikutnya adalah penggalangan dukungan. Penggalangan dukungan ini berasal dari stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Di antaranya adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya, Kepala Bidang Pengembangan PAUD dan Non-Formal, Ketua IG TKI Kabupaten Murung Raya,
Korwil Kecamatan Murung, Ketua Himpaudi Kabupaten Murung Raya, dan seluruh narasumber yang menjadi pendukung dalam kegiatan ini. Pada milestone kedua, kegiatan berikutnya adalah pelaksanaan sosialisasi. Kegiatan tersebut adalah pertama, penyiapan sarana dan prasarana untuk penunjang kegiatan. Yang kedua adalah penjadwalan di masing-masing kecamatan. Yang ketiga adalah undangan kegiatan, mempersiapkan aturan rapat, dan mempersiapkan absensi pada kegiatan nanti. Selanjutnya adalah pelaksanaan sosialisasi di Kecamatan Sumber Barito. Kecamatan ini adalah merupakan kecamatan yang pertama yang dijadikan tempat kita bersosialisasi, di mana di sini terdapat data bahwa kurangnya penerapan kurikulum di Kecamatan Sumber Barito. Kecamatan Laung Tuhuk, Kecamatan Tanah Siang Selatan, dan Kecamatan Murung. Setelah melaksanakan sosialisasi di beberapa kecamatan, tim efektif melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Di antaranya adalah melihat hasil yang sudah dicapai dan mencari kendala apa saja yang dihadapi saat pelaksanaan kegiatan. Adapun capaian hasil aksi perubahan yang dilaksanakan selama 60 hari pada milestone 1 dan milestone kedua adalah untuk jangka pendek hasil capaiannya adalah 100%. Yang kedua adalah jangka menengah, hasil capaiannya adalah 60%. Ini dapat terlihat dari 172 lembaga sudah 89 lembaga yang menerapkan kurikulum, sedangkan untuk jangka panjangnya masih 0%. Adapun manfaat dari dilaksanakannya aksi perubahan ini dibagi dua, yaitu manfaat internal dan manfaat eksternal. Untuk manfaat internal, yang pertama adalah menjamin lancarnya proses pembelajaran yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara, mengetahui sejauh mana pendidik dalam menerapkan kurikulum pembelajaran di sekolahnya. Selanjutnya adalah memudahkan evaluasi, monitoring, dan menilai terlaksananya rencana pembelajaran di dalam kelas. Dan untuk manfaat eksternalnya adalah memberikan arah yang jelas dalam usaha mempersiapkan dan menyelenggarakan proses pembelajaran, memberikan dukungan dalam mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah dapat menjadikan pedoman kerja dalam usaha mempersiapkan dalam pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah dalam menggunakan alat dan bahan yang tersedia. Yang terakhir adalah menggunakan dokumen penting yang menjadi acuan, rujukan, tolok ukur, atau pegangan dalam upaya penyelenggaraan proses pembelajaran. Selanjutnya adalah rencana tindak lanjut ke depan. Yang pertama adalah secara berkala melakukan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi masing-masing tahap yang sudah dilaksanakan. Yang kedua adalah melakukan verifikasi data, implementasi melalui aplikasi Dapodik yang diinput oleh lembaga. Yang ketiga adalah berkomitmen agar aksi perubahan ini tetap berlanjut, agar tujuan jangka panjang dari aksi perubahan ini tercapai. Dalam aksi perubahan ini, Reformer mendapat dukungan dari Bapak Ibu yang kami hormati. Salam, selamat pagi untuk kita semua. Saya Batara SPDMM selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya. Pada kesempatan ini kami mendukung sepenuhnya aksi perubahan yang dilaksanakan oleh Saudara Rusdi selaku peserta pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan yang ke-6 tahun 2022 dengan judul Optimalisasi Penerapan Manajemen Kurikulum di Satuan PAUD Kabupaten Murung Raya melalui Monet berkala.
PAUD pada hakikatnya adalah pendidikan yang berusaha mengembangkan seluruh potensi anak, baik potensi kognitif, afektif maupun psikomotorik dengan cara-cara yang sesuai dengan masa perkembangannya, di antaranya belajar sambil bermain yang sesuai dengan kurikulum, di mana diharapkan nantinya aksi perubahan ini memberikan manfaat ke depannya sebagai upaya untuk peningkatan mutu pendidikan melalui implementasi kurikulum 2013. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Saya Lampung SPD MM Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya mendukung dengan sepenuhnya aksi perubahan yang dilaksanakan oleh Saudara Rusdi SPD selaku peserta pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan yang ke-6 tahun 2022 ini. Ya, Elmorita Herlina, Jabatan Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya, mendukung sepenuhnya aksi perubahan yang dilaksanakan oleh Saudara Rusdi selaku peserta pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan 6 tahun 2022 dengan judul Optimalisasi Penerapan Manajemen Kurikulum di Satuan PAUD Kabupaten Murung Raya melalui Monep Berkala atau MOBAR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rosita SPD SD MSI, Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya. Dalam hal ini, saya mendukung sepenuhnya aksi perubahan yang dilaksanakan oleh Saudara Rusdi selaku peserta pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan 6 tahun 2022 dengan judul Optimalisasi Penerapan Manajemen Kurikulum di Satuan PAUD Kabupaten Murung Raya melalui Monep Berkala. Demikianlah laporan aksi perubahan yang telah dilaksanakan dengan judul Optimalisasi Penerapan Manajemen Kurikulum di Satuan